Aku lebih senang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Aku merasa cukup dengan pandanganku, sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Aku tidak pernah melihat pemandangan lebih mengerikan dari alam kubur. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Berbisnislah, berniagalah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya kalian akan mendapatkan untung. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Sopan santun yang baik dan menjauhi keraguan tiada tiganya. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Segala sesuatu pasti memiliki penyakit, nikmat pun juga punya penyakit. Penyakit agama ini, Islam, adalah orang-orang yang sering menyebar fitnah. Mereka selalu memperlihatkan apa yang kalian senangi dan menyembunyikan apa yang kalian benci. Mereka laksana burung unta yang selalu mengikuti orang yang pertama kali teriak. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepadanya. Lemparlah dunia sebagaimana Allah melemparnya. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan hak, benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Ketahuilah dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai Anda tertipu oleh dunia dan jangan sampai Anda tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Tariklah pelajaran dari apa yang telah lewat serta bersungguh-sungguhlah. Janganlah kalian lalai terhadap Allah karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Ambil dan berikan segala sesuatu dengan cara yang benar. Setiap orang diberi masalah sesuai kemampuannya. Tamak penyakit bagi orang yang tidak mampu kendalikan dirinya. Cinta dunia menggelapkan hati dan cinta akhirat menerangi hati. Aku meyakinkan mereka bahwa yang hak itu adalah saudara, sedangkan yang batil adalah setan. Saya selalu berusaha untuk mengendalikan binatang dengan tali kekangnya. Engkau telah mengantarkan unta yang sedang merumput menuju kandangnya. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Pekerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. Saya di antara orang-orang yang berlisan ganas, berhati batu, dan berpedang tajam. Aku beriman kepada Tuhan yang menciptakanku dan menyempurnakanku. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Janganlah kalian tertipu dengan uban dan botak, karena di belakang ini semua ada sesuatu yang kalian cintai. Mengapa tidak kalian merubahku dengan dosa yang telah Allah ampuni? Salat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia menjalankannya dengan buruk, bagi jauhilah keburukan itu. Kalian itu menjadi pioner Islam, manusia akan menjadi rusak jika kalian rusak dan mereka menjadi baik jika kalian baik. Allah tidak mencabut kekuasaan melebihi dari ia mencabut hafalan Al-Quran. Pemberian pejabat ketika ia telah berhenti seperti pemberiannya ketika masih menjabat. Orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah. Ketahuilah orang alim itu dapat memberantas kebodohan. Jika dalam Al-Quran kalian menemukan perintah untuk mengikat kakiku, maka ikatlah. Ketika dikepung, beliau pernah mengatakan, aku lebih senang mati pertama sebelum yang lain mati daripada mati setelah mereka. Hai Utsman, kelak pada hari kiamat hartamu akan mencelamu. Talak untuk laki-laki dan idah untuk perempuan. Demi Allah, aku tidak mengharap pengganti bagi agamaku setelah Allah memberiku hidayah.
Aku tidak membunuh satu nyawa pun tanpa adanya kebenaran. Demi Allah, aku tidak pernah berzina ketika masih jahiliyah ataupun Islam. Aku tidak pernah menutupi auratku dengan tangan kananku setelah ku gunakan untuk mengusap tangan kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan bagi beliau. Beginilah cara teman kami memakai kain sarung. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka dan janganlah kalian menganiaya mereka. Membangkang dari pemimpin, berpisah diri dari perkumpulan dan memfitnah para imam adalah suatu bencana yang merugikan orang yang melakukannya. Takutlah pada Allah, tempat kembali kalian. Janganlah gegabah untuk memfitnah, jangan memisahkan diri dari perkumpulan atau jamaah. Aku merasa kasihan pada kalian karena kebodohan. Kalian pasti tahu akibatnya akan berujung pada kesesatan. Orang-orang menghalalkan darahku akan tetapi mereka tidak menghalangiku berhaji. Ini bukan suatu pandangan yang baik. Orang yang tidak diberi hendaknya memberi. Penakut memberi rasa aman. Orang yang diasingkan hendaknya mengembalikan. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia. Malaikat menyenangi orang yang mau meninggalkan dosanya. Orang yang tidak tamak akan disenangi oleh umat Islam. Aku memohon hidayah pada Allah bagiku dan kalian agar mampu beramal sebagai bentuk ketaatan hingga mendapat ridhonya. Tidak ada yang mampu mengurusi permasalahan umat Islam kecuali orang yang memiliki integritas, hikmah, matang dan berpengalaman. Musyawarahkan dulu sebelum berpendapat. Janganlah kedekatanku kepada kalian karena kalian menjauhiku membuat kalian berbuat aniaya terhadapku. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian sampai Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Aku ingin masyarakat bisa menyatu dalam bacaan. Jangan sampai mereka berselisih sehingga menambah sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Hal yang mendorongku untuk membukukan Al-Quran adalah perselisihan umat, di antara mereka menganggap bacaannya lebih baik dari yang lainnya dan aku pun ingin bacaan mereka tidak berbeda. Mengikuti hawa nafsu membuat kita takut mati.